Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyimak khotbah pada persuripan, pertanyaan ataupun kebaktian rumah tangga di Minggu Kantante 7 Mei 2023 yang diambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai ayat 17 dengan tema Pancarkanlah Damai Sejahtera Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penafsir Alkitab percaya bahwa surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus di Roma bersama dua surat yang lain, yakni surat Filemon dan Efesus. Hal utama yang hendak ditanggapi oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose melalui surat ini adalah ancaman pengajaran sesat yang dihadapi oleh umat di tempat itu. Rupanya saudara-saudara, ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah sungguh-sungguh Allah. Karena itu, dalam surat Kolose ini Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose tentang Yesus sebagai pencipta dan penyelamat. Dia adalah sungguh-sungguh Allah dan Dia sungguh-sungguh manusia. Dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala kuasa yang lain. Dia juga adalah kepala gereja. Melalui kematiannya di salib, Yesus telah mendamaikan seluruh ciptaan dengan dirinya dan membuat orang-orang yang percaya menjadi selamat dan hidup di jalan yang benar. Saudara terkasih, secara khusus dalam bagian yang kita baca hari ini, Rasul Paulus berbicara tentang panggilan orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam kematangan spiritual. Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian Rasul Paulus juga. Kita semua disebut orang-orang terpilih. Sebagai orang-orang pilihan Allah, hendaklah menampilkan keunggulan moral Kristiani yang baik. Kita tentu sadar bahwa umat percaya di Kolose dan umat Kristiani di segala tempat adalah orang-orang pilihan Allah. Dari itu saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa ketika Allah telah memilih umatnya untuk rencana yang khusus, yaitu terlibat dalam karya kebaikan Allah, maka tanggung jawab kita sebagai umat pilihan adalah menghidupi keterpilihan itu secara dewasa dan matang. Bentuk kematangan spiritual tercermin dalam relasi hidup yang dicirikan oleh belas kasih, kemurahan, dan kerendahan hati serta kelemah lembutan, kesabaran dan pengampunan. Ya, kedamaian harus terpancar dari kita sebagai umat pilihan. Saudara-saudara, seperti dalam nats khotbah kita kali ini, damai sejahtera itu memang harus ada dalam diri kita sebagai umat pilihan. Dalam ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera di sini tidak semata-mata sebuah damai individual saja, namun damai yang dimaksudkan di sini adalah sebuah damai dalam hidup bersekutu baik dengan sesama manusia maupun dengan ciptaan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, urusan damai sejahtera itu bukanlah urusan damai masing-masing orang. Sebaliknya, damai sejahtera yang dimaksudkan ayat ini tercipta dalam kebersamaan. Jika kita perhatikan konteks surat Kolose seperti yang dijelaskan di awal tadi, ketika umat berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat, maka menjadi tanggung jawab bersama mereka sebagai persekutuan untuk berdiri kokoh dengan iman adalah menyaksikan iman mereka dalam kehidupan yang nyata, dalam relasi damai sejahtera dengan sesama. Secara praktis,
sikap santun haruslah memang menonjol dalam diri mereka. Hal ini ditegaskan Paulus dalam ayat 16 yang berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Artinya saudara-saudara, semua umat yang beriman, umat-umat pilihan, haruslah memakai bahasa yang santun dan baik dalam komunikasi lisan maupun saat berkomunikasi lewat media sosial. Jangan pula kata-kata kita penuh dengan bahasa yang tidak sopan dan bahkan penuh dengan kemunafikan, di mana kelihatannya manis di permukaan namun di belakang justru menusuk dan menikam tanpa ampun. Sekali lagi dalam ayat 17, Paulus menekankan supaya segala perkataan dan perbuatan kita haruslah kita lakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita lewat nats khotbah kali ini. Yaitu yang pertama, tunjukkanlah kualitas iman kita bagi orang-orang yang berusaha menggoyahkan iman kita kepada Kristus Yesus dengan menjadikan segala perkataan dan perbuatan kita penuh damai dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita yang hatinya dikuasai oleh damai sejahtera Kristus akan mencintai Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama dengan tulus. Kita yang hatinya dikuasai oleh damai sejahtera Kristus akan menjadi agen damai sejahtera dengan penuh cinta kasih bagi siapa saja yang kita jumpai. Namun kita yang hatinya tidak dikuasai damai sejahtera dapat menimbulkan keonaran dan banyak masalah bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ilustrasi dalam khotbah kali ini, ada seorang pemilik perusahaan. Semua pegawainya mengenalnya sebagai seorang yang ramah. Namun suatu ketika ia datang ke kantornya dan melihat dua orang sedang beristirahat di depan kantornya itu. Lalu sang bos berkata, "Sudah jam berapa ini?" Mereka berdua menjawab, "Jam 10, Pak." "Saya tidak suka melihat pegawai yang tidak disiplin," kata sang bos. "Berapa gajimu sebulan?" Lanjut si bos. Lalu dijawab oleh mereka, 2,5 juta, Pak." Sang bos lalu merogoh kantongnya dan memberikan kedua orang itu masing-masing 2,5 juta sambil berkata kepada mereka, "Anda berdua jangan saya lihat lagi bekerja di kantor ini." Lalu kedua orang itu menerima uang itu dan pergi meninggalkan tempat itu. Sang bos pun masuk ke dalam kantor dan bertanya kepada sekretarisnya, "Hei, apakah kamu melihat orang yang dua tadi?" Jawab sekretarisnya, "Ya Pak, saya melihat. Bapak berbincang dengan mereka." Lalu kata sang bos, "Ingat ya, jangan saya lihat lagi mereka di kantor ini." Sekretaris kemudian berkata, "Loh, kita akan membutuhkan barang-barang dari perusahaan mereka, Pak. Mereka itu adalah pegawai perusahaan rekanan kita yang mengantar barang ke kantor kita." Saudara-saudara, dengan nada yang kesal, si bos marah-marah kepada sekretarisnya, "Loh, mengapa Anda tidak bilang dari tadi bahwa itu bukan pegawai perusahaan kita?" Sambil menggerutu, si bos pun pergi ke ruangannya dan kesal terhadap dirinya sendiri, sebab dia sudah melakukan sebuah kesalahan dan bahkan merugikan perusahaan sendiri. Saudara-saudara terkasih, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sejak dari rumah, hati sang bos itu tidak ada damai. Saudara-saudara, dari cerita ini kita tahu bahwa ketidakdamaian hati dapat merusak banyak hal dalam hidup kita. Dan kalau hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, akan menyelesaikan banyak hal tentunya. Maka saudara-saudara, selalulah pancarkan damai sejahtera, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan kami harus memiliki tanggung jawab terhadap itu semua. Tuhan, kami harus memancarkan damai sejahtera supaya dengan itu kami bisa terus bersekutu juga dengan baik dengan sesama kami, dan dengan melakukan semua
damai sejahtera, memancarkan damai sejahtera di kehidupan kami pribadi pas pribadi, kami akan terlihat sebagai orang-orang pilihan. Namun Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan selalu menuntun menguatkan kami untuk melakukan semuanya itu. Bapa yang baik, kami juga sadar kami masih berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.